Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, mahasiswa ekonomi syariah dan juga akuntansi. Pada waktu saat ini saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi linier di mana masuk subpoin pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Langsung saja di sini. Nah, ini ya. Di sini ada rumus pengaruh pajak. Ya, kita ke pajak dulu ya. Pajak itu simbolnya T, berasal dari bahasa Inggris tax ya, T. Di sini ketika rumus fungsi persamaannya itu diawali dari P, harga, maka T-nya itu adalah plus. Tetapi ketika rumus fungsinya itu diawali dari Q, kuantitas, maka rumus T pajaknya itu menjadi means. Masing-masing dengan rumus pertama yang warna coklat dan juga yang warna abu-abu. Di sini nanti ada contohnya. Sebelumnya di sini adalah kenapa ada PS, supply, dan QS, subsidi, di mana pajak itu hanya mempengaruhi fungsi penawaran, baik di harga maupun kuantitas. Jadi logikanya itu secara teori, ketika harga misalnya di sini mobil ya 100 juta, kemudian di sini permintaannya 100 unit misalnya dalam 1 tahun, kemudian pemerintah mengenakan atau pajak ya, pajak terhadap mobil tersebut, maka harganya di sini menjadi naik. Biasanya di sini ketika harga naik, permintaan terhadap produk mobil maka itu akan menjadi turun ya. Jadi keseimbangan pasar antara supply dan demand itu sebelum pajak pada titik sekian, setelah adanya kebijakan pengenaan pajak pada produk tertentu, maka akan bergeser. Nah, di sini akan kita hitung ya pengaruh pajak dulu ya. Subsidi kita nanti. Di sini soal yang pertama adalah fungsi permintaan dan penawaran akan suatu jenis barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 11 min P dan QS sama dengan 2P min 4. Jadi ini Q ya, kuantitas ini demand, ini supply. Setiap barang yang terjual dikenakan pajak Rp3 per unit. Pertanyaannya banyak sekali ya. 1. Tentukan harga dan jumlah keseimbangan sebelum kena pajak. 2. Harga dan keseimbangan setelah kena pajak. Yang ketiga, berapa pajak yang dibebankan kepada konsumen, berapa pajak yang dibebankan kepada produsen, dan berapa pajak penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah. Nah, kemudian gambarkanlah grafik keseimbangan pasar tersebut baik sebelum maupun sesudah kena pajak pada diagram Kartesius. Jadi banyak sekali ya di sini. Terus kemudian di sini adalah kita ya, yang pertama di sini rumusnya pernah adalah Q ya. Q, kita lihat rumus di materi atas tadi. Kita karena Q memakai yang abu-abu ya, Q ya, yang pajaknya berupa minus. Nah, ini penting ya, minus. Maka Q itu di sini sebelum. Nah, jadi abaikan dulu pajaknya. Sebelum kena pajak, QD sama dengan QS. Nanti 11 min P sama dengan 2P min 4. Nah, di sini P kumpul P, 2P plus P. Kemudian di sini 11 plus 4. Ketemunya P itu 5. Jadi harganya 5. Kita masukkan harga 5 ke salah satu persamaan, yaitu persamaan QS, yaitu 2P min 4. Maka di sini dimasukkan 2P, P-nya 5 ya. Ketemu QS-nya adalah 6. Jadi keseimbangan pasar adalah Q, P. Ya, Q-nya 6, P-nya 5. Jadi 6,5. Itu ya, nanti kita gambar nanti di sini ya, kurang lebih di sini ya, yang ini.
Iya, di titik yang di kursor saya ini Q, P 6,5. Kemudian kita hitung keseimbangan pasar setelah adanya pajak. Ya, tadi pajaknya Rp3 ya per produk. Nah, di sini ingat pajak itu hanya mempengaruhi fungsi penawaran. Maka di dalam pengerjaannya di sini adalah kita hanya QS, supply, penawaran. Maka 2P min 4 menjadi kita masukkan pajaknya tadi negatif ya. 2P, nah ini ya negatif 3, ini pajaknya. Jadi kalau fungsinya Q, 3-nya ini negatif, saya blok kuning. Nah, min 4. Ini nanti menjadi QS, menjadi 2P min 6, min 4 ya. Nanti menjadi persamaannya berubah 2P min 10. Nah, keseimbangan pasar menjadi QD, QS. QD-nya tetap 11 min P, QS-nya beda, menjadi 2P min 10 ya. Tadi prosesnya di atas ini tadi. Kemudian dari sini P ketemu P jadi 3P, kemudian 11 plus 10, 21. Jadi harganya itu 7. Ya, jadi yang tadi sebelum pajak 5, setelah kena pajak harganya naik jadi 7. Nah, itu tandanya ngitungnya betul ya, karena logikanya setelah kena pajak harga naik. Kemudian harga 7 dimasukkan ke persamaan QS. Ya, di sini dua, boleh QS, boleh QD, sak-sae. Yang penting nanti di sini hasilnya sama ya. 2P min 10, kita masukkan P-nya 7. Nanti ketemu QS ya, kuantitas penawarannya 4. Jadi ketika harga naik, kuantitasnya justru turun. Kan hukum permintaan ya, ketika harga naik karena pajak, permintaan konsumen turun. Maka Q, P setelah kena pajak, yaitu 4,7. Nah, ini sudah ya, kita menghitung keseimbangan pasar setelah kena pajak sudah selesai, keseimbangan menjadi 4,7. Sekarang berapa pajak yang ditanggung konsumen? Di sini rumusnya selisih harga setelah pajak dengan dikurangi harga keseimbangan sebelum pajak. Jadi harga setelah pajak itu 7, harga sebelum pajak itu 5. Jadi ada 2 ya. 2 itu merupakan pajak yang ditanggung konsumen. Sedangkan pajak yang ditanggung produsen itu merupakan selisih tarif pajak per unit dengan pajak yang ditanggung konsumen. Jadi produk barang tadi Rp3 per produk, yang ditanggung konsumen 2, berarti yang ditanggung produsen adalah Rp1 per unit. Kemudian berapa besar penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah? Di sini adalah hasil perkalian ya antara tarif pajak dengan jumlah keseimbangan setelah pajak. Jadi tadi pajaknya Rp3 per unit, setelah pajak Q kuantitasnya itu 4 setelah pajak ya. Maka nanti 3 kali 4 adalah 12. Kemudian digambarkan di diagram kartesis itu sama dengan mencari titik potong sumbu P dan sumbu Q baik sebelum maupun sesudah kena pajak. Nah, nanti diperoleh hasil seperti ini ya. Ini sebelum kena pajak itu keseimbangan 6,5. Setelah kena pajak keseimbangan menjadi 4,7. Jadi bergeser ya. Kemudian subsidi. Bagaimana untuk subsidi? Baik, di sini dari materi subsidi itu adalah ketika fungsinya P, subsidi itu mengurangi harga. Ketika fungsinya dalam bentuk QS, subsidi itu menjadi positif. Nah, ini penting ya, bisa membedakan apakah subsidi itu dikurangi atau ditambah. Secara teori ya, barang kena subsidi, harga lebih murah. Ketika lebih murah, permintaan menjadi lebih banyak. Contoh apa barang yang kena subsidi? Misal beras ya. Ketika beras diberikan subsidi oleh pemerintah, harganya murah, maka konsumsi terhadap beras menjadi lebih banyak dibanding sebelum kena subsidi. Jadi di sini teorinya, kemudian kita masuk ke contoh soal yang subsidi.
Baik, saya mau melanjutkan di sini terkait dengan subsidi ya. Subsidi di sini dari rumus ada persamaannya dimulai fungsi P harga, maka fungsi subsidi itu nanti jadi min. Sedangkan ketika Q subsidi itu jadi plus. Kita langsung ke contoh soal yang subsidi. Nah, ini tadi ya. Kalau subsidi itu kan tadi ya, ketika barang terkena subsidi, harga menjadi lebih murah, maka permintaannya setelah barang terkena subsidi ya, itu menjadi lebih banyak. Teorinya seperti itu. Ini untuk mengecek apakah langkah menghitung kita itu sudah benar di dalam keseimbangan pasar sebelum kena subsidi dan sesudah kena subsidi. Di sini langsung aja fungsi permintaan suatu produk adalah QD sama dengan 12 min P, sedangkan QS adalah min 4 plus 2P. Di sini terhadap produk ini pemerintah mengenakan subsidi sebesar Rp2 per unit. Pertanyaannya satu, berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah kena subsidi? Yang kedua, berapa besar subsidi yang dinikmati oleh konsumen? Ketiga, berapa besar subsidi yang dinikmati oleh produsen? Yang keempat adalah berapa pengeluaran subsidi total oleh pemerintah. Dan yang terakhir, gambarkan dalam diagram Kartesius posisi keseimbangan pasar sebelum dan sesudah kena subsidi. Nah, kita kerjakan dulu yang sebelum subsidi, di mana QD sama dengan QS seperti biasa ya. Di sini seperti di soal, nanti ketemu harganya itu 4. Sedangkan kuantitasnya itu 4. Jadi, sama ya. Koordinatnya itu keseimbangan pasar sebelum subsidi itu pada harga 4 dengan jumlah permintaan 4. Maka di sini 4,4 yaitu Q, P. Kemudian setelah subsidi, karena ini fungsi Q, tadi kita lihat rumusnya. Nah, di sini fungsi Q rumusnya adalah plus ya. Bagaimana cara mengerjakannya kalau plus seperti ini? Nah, tadi ingat pajak atau subsidi di sini di fungsi penawaran ya, pengaruhnya. Maka di sini QS sama dengan min 4 plus 2P ditambah di sini tadi subsidinya plus ya, plus 2 seperti ini. Maka nanti menjadi QS-nya itu sama dengan 2P. Nah, ya ini menjadi berbeda. Kemudian keseimbangan pasar setelah kena subsidi IDGS, QS-nya berbeda ya dengan sebelumnya menjadi 2P. Nanti ketemunya P-nya itu 3, Q-nya itu 6. Sekilas betul nggak sih? Mungkin kita ragu ya. Tadi harga sebelum subsidi 4. Setelah kena subsidi harganya 3. Berarti harga turun ya karena ada subsidi, perkiraan jawaban kita betul. Kemudian kuantitas sebelum kena subsidi tadi 4. Setelah kena subsidi harga murah menjadi permintaannya 6. Maka di sini betul. Kemungkinan betul. Nah, di sini kemudian selanjutnya kita menjawab subsidi yang dinikmati konsumen di sini adalah selisih harga sebelum subsidi dikurangi harga keseimbangan setelah subsidi. Yaitu di sini harga sebelum subsidi 4, setelah subsidi 3, berarti 1 rupiah yang dinikmati konsumen. Kemudian yang dinikmati produsen adalah selisih tarif subsidi per unit barang. Di sini dikurangi dengan subsidi yang dinikmati konsumen. Tadi per unit barang itu 2, konsumen menikmati 1, maka produsen 1 juga. Kemudian pengeluaran subsidi pemerintah merupakan hasil perkalian. Di sini adalah subsidi per unit dengan Q setelah subsidi atau jumlah keseimbangan setelah subsidi, yaitu per unit tadi 2, keseimbangan pasar QS setelah subsidi 6, maka 2 kali 6 sama dengan 12. Kemudian digambar di grafik Kartesius. Di sini kenapa saya cuma 3? Karena di fungsi permintaan ide itu sebelum maupun sesudah subsidi sama aja. Tidak ada perubahan. Yang ada perubahan adalah fungsi penawaran, yaitu QS. Sebelum subsidi, di sini dicari titik potongnya. Setelah subsidi dicari titik potongnya. Kita gambarkan seperti ini.
Jadi yang satu garis ini, yang saya klik ini merupakan fungsi permintaan satu ya, tidak ada perubahan. Sedangkan fungsi penawarannya ada perubahan ya. Di sini adalah dari keseimbangan 4,4 bergeser menjadi 6,3. Jadi sekali lagi di dalam fungsi pajak dan subsidi itu yang berubah fungsi penawaran ya, baik QS, PS, seperti itu ya. Kemudian di sini bisa dikerjakan latihan soal nomor 2 dan 3 ya. Kalau nomor 1 tadi di penjelasan sebelumnya ya, saya buat penjelasan sebelumnya tadi. Sedangkan di nomor 2 dan 3 bisa dikerjakan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.